Tuhan, ternyata anak-anak Tuhan semangat-semangat semua ya di sini. Kalau gitu kakak minta lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa pada hari ini. Yuk berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Masih dalam sikap berdoa ya adik-adik, kita mau menyembah memuji Tuhan. Kita pujikan lagu ini dari awal. Katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap kami mau datang Tuhan, anak-anak-Mu Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa, kita belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami ini anak-anak-Mu ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Katakan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang adik-adik tangannya ditaruh di dada ya semuanya. Kita belajar menyembah Tuhan
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan akan lebih lagi semangat Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Yuk bangkit berdiri semuanya. Terus kasih tos kanan kiri, bilang semangat ya. Bilang dong semangat. Yuk mari kita memuji nama Tuhan. Pakai gerakan semua ya. Kakak lihat nih, siapa yang gak pakai gerakan, kakak suruh maju ke depan. All small, short and tall, semua dicintanya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama siapa? Aku. Amin. Lagi ya. Dasar short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita. Mana nih gayanya? Aduh. Oke, semua. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku sa sa sa, aku bisa kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan big or small. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku sa sa sa, aku bisa kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi sa 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 ya. Sa sa sa, ta ta ta. Bersama Tuhan aku bisa. Sampai bawah. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa kata-kata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Di sini semua Laskar Kristus kan ya? Kalau gitu kita mau jadi Laskar Kristus nih sekarang. Udah siap? Yang udah siap, tepuk tangan sekencang-kencangnya dong. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi lebih semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi.
mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, tunjuk temennya. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham mempunyai, mana tangan kanannya? Anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan Bapak Abraham mempunyai, ayo jangan kesimbangan nih. Anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan Bapak Abraham mempunyai. Ayo lari di tempat. Yang belum lari di tempat, kakak suruh lari di sini. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ada sukacita? Yang hari ini sukacita, kasih love dong ke temennya, kanan kirinya dikasih love. Oke, ternyata ada sukacita hari ini. Kalau gitu kita siapkan hati kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan ya adik-adik. Kita berdoa dulu buat persembahan sekaligus mau masuk firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah melawat setiap kami Tuhan dalam ibadah kami Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan dengan iman. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman-Mu
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu setia datang mencari hadirat-Mu. Tuhan, Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap anak-anak-Mu ini Tuhan adalah anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan. Kami percaya mereka datang karena mereka rindu bertemu dengan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, biarlah sebelum firman-Mu disampaikan, biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu, mereka boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka. Buka telinga, hati, pikiran, semuanya Tuhan, biarlah terfokus kepadamu. Biarlah anak-anak-Mu boleh duduk manis dan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu tertanam dan berbuah di hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ini kelasnya enggak dipisah ya? Yang anak-anak kelas kecil bisa turun ke bawah dengan Tante Feve sama Tante Indah. Ayo yang kelas besar bisa maju ke depan ya. Ayo maju ke depan biar yang depan enggak kosong. Angie maju ke depan. Indi, ayo maju ke depan semua ya. Nah gitu. Shalom semuanya. Shalom. Waduh, lapar semua ya. Shalom. Ngantuk ya? Suaranya nggak kedengaran. Ya, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang bergaul ya. Tentang bergaul, mudah bergaul ya. Getting along with people ya. Hari ini kita mau belajar tentang mudah bergaul ya. Apa sih bergaul itu? Hari ini kita mau belajar arti kata bergaul ya. Nah, menurut KBBI, bergaul itu artinya dari kata gaul ya. Kasih awalan ber. Merupakan kata kerja yang memiliki arti hidup berteman, bersahabat. Jadi bergaul itu sama dengan berteman atau bersahabat ya. Nah, pada dasarnya kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Di sebelumnya pernah Tante ceritakan tentang makhluk sosial. Di sekolah kalian juga pasti mendengar tentang makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu apa? Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Jadi kita membutuhkan teman, kita membutuhkan sahabat karena kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau kita punya teman, punya sahabat, jadi kita bisa saling tolong menolong. Kalau kita hidup sendiri itu tidak bisa ya. Di sini Tante catatkan, manusia adalah makhluk sosial yang pada kodratnya suka bergaul dengan siapapun ya. Pergaulan menentukan sikap dan karakter kita ya. Itu yang harus kita ingat. Memang kita diharuskan untuk mudah bergaul, tetapi kita harus ingat pergaulan itu sangat menentukan sikap dan karakter kita. Ya. Itu harus kalian ingat. Ya, apa sih yang dimaksud dari pergaulan sangat menentukan sikap dan karakter kita? Nah, ini Tante jelaskan ya. Jadi jika kalian bergaul dengan orang baik, kalian akan menjadi baik.
Tetapi kalau kalian bergaul dengan teman-teman yang buruk, sikap dan karakternya yang buruk, maka karakter kita pun akan menjadi buruk. Jadi pergaulan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, itu menentukan sikap dan karakter kita. Karena itu berpengaruh sekali. Kalau kalian misalkan bergaul dengan pencuri, nanti kalian juga lama-lama ikut mencuri. Tapi kalau kalian berteman dengan teman-teman yang suka pergi ke gereja, rajin baca firman, rajin sekolah, rajin belajar, kalian pasti akan mengikuti. Jadi ikut. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, kalau nggak paham bisa tanya ya. Nggak apa-apa, di sini kita belajar. Nah, terus di slide berikutnya, di sini dikatakan bahwa sedikit atau banyak lingkungan tempat bersosialisasi akan mempengaruhi karakter anak. Apa sih yang dimaksud dengan hal ini? Ya, jadi di mana kalian berteman, lingkungan kalian berteman itu juga menentukan. Kalau misalkan di tempat kalian itu tempatnya suka bekerja, pasti lingkungannya itu jadi sepi ya. Jarang orang kumpul-kumpul, itu jarang. Tapi kalau kalian misalkan tinggal di tempat yang suka dengan keramaian, jadi ya rame, senang kumpul-kumpul seperti itu. Itu yang dimaksud dari hal ini. Terus itu mempengaruhi sikap kita. Akhirnya apa? Kita jadi ikut-ikutan, suka kumpul-kumpul, suka ngerumpi seperti itu. Tetapi kalau di tempat lingkungan kalian itu orangnya tidak suka dengan hal seperti itu, pasti kalian juga bisa diam di rumah, ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi boleh kita mudah bergaul dengan siapa aja. Di sini tante yang akan lebih tekankan yaitu tentang sikap kita, ya. Bagaimana cara kita memilah dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita harus berteman. Nah, terus di slide berikutnya, Tuhan itu tidak menghendaki kita rusak. Nah, makanya di sini tante tekankan, Tuhan itu tidak ingin kita rusak atau tercampur dengan pergaulan yang buruk. Tuhan ingin kita supaya benar-benar apa? Murni, hanya untuk Tuhan. Apa sih yang dimaksud murni hanya untuk Tuhan? Ya melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Jadi anak-anak yang baik, bukan dengan anak-anak yang menjadi anak-anak yang buruk dengan pergaulan yang buruk. Tapi menjadi anak-anak yang baik, murni di hadapan Tuhan. Jadi kalian ini kan masih polos ya. Dalam arti masih anak-anak. Dalam arti pemikirannya itu masih mikir yang enteng-enteng ya. Mikir masalah sekolah, paling nanti abis ini aku ngerjain apa. Tapi kalau sudah dewasa, kalian pasti memikir banyak hal. Nah, jadi kalian ini justru masih anak-anak ini masih murni di hadapan Tuhan. Kalian harus hati-hati, di mana pergaulan itu jangan sampai salah. Karena di sini dikatakan Tuhan tidak mau kita itu rusak. Ya, jadi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman itu mempengaruhi, ya. Lalu di sini dikatakan, ya, mengapa sih kita harus bergaul dengan orang yang tepat? Di sini alasannya kita akan baca di 1 Korintus 5 ayat 9. 1 Korintus 5 ayat ke-9. Nah, di situ dikatakan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang cabul. Dalam arti hal ini kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang cabul, yang berkata kotor, rusak, ya. Dalam arti
Ya itu tadi yang Tante sebutkan tadi, suka mencuri, ya, suka mukulin teman, ya, yang pokoknya yang jelek-jelek. Terus punya pikiran kotor, ya. Hari-hari ini banyak sekali di internet diselipi. Anak-anak hati-hati ya, kalau googling ya, misalkan mau cari jawaban untuk PR atau apa ya, mau lihat-lihat internet, hati-hati, jangan sampai salah klik. Tante dari kemarin tekankan jangan sampai salah klik. Karena jika salah klik kalian bisa masuk sudah di situ. Banyak sekali diselip-selipin hal-hal yang pornografi. Hati-hati ya. Tante selalu tekankan itu. Jadi yang sudah bisa pegang HP, sudah bisa main internet harus hati-hati. Jadi di situ hari-hari ini hari-hari yang jahat. Jadi kalian bisa diselipi apapun di situ ya. Lalu di sini dikatakan kan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Itu harus kalian ingat. Itu alasan yang pertama. Pada jemaat di Korintus, Paulus juga menasihatkan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, firman Tuhan sendiri katakan, pergaulan yang rusak itu merusak kebiasaan yang sudah kalian lakukan. Jadi kalian ini awalnya jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, ditata sama orang tua, bisa diatur. Ketika kalian salah pergaulan, salah memilih teman, bukan berarti pilih-pilih teman yang kaya, yang miskin, enggak. Tapi kalian harus lihat karakter mereka, kebiasaan mereka apa. Kalau kebiasaannya bisa mencuri, mau nggak kalian berteman dengan orang yang suka mencuri? Mau nggak dengan orang yang suka mukul? Pasti nggak suka kan? Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih teman. Boleh bergaul dengan siapa aja, tetapi harus dengan orang yang tepat. Ya, jadi jangan salah. Temannya mencuri, sudah dinasihati, dia nggak mau nurut, ya sudah. Nanti dia pasti dapat akibatnya. Seperti itu ya. Alasannya pergaulan yang buruk dapat merusak pribadi kita adalah ya ini tadi. Jadi kebiasaan yang baik akhirnya jadi kebiasaan jelek. Jadi rusak. Kebiasaan yang awalnya kalian suka berdoa, suka beribadah, suka pergi ke gereja, karena berteman dengan orang yang tidak baik, akhirnya kalian jadi malas ke gereja. Ogah-ogahan, ngapain aku ke gereja sekolah minggu? Gak mau, enak nonton TV, nonton film kartun, bagus-bagus kalau minggu. Nah, dipengaruhi. Di situ siapa yang bekerja akhirnya? Siapa? Iblis. Iblis senang, hore. Dia sekarang sudah rusak. Padahal firman Tuhan katakan, Tuhan tidak mau kalian rusak. Tapi Tuhan mau kalian menjadi anak-anak yang baik. Di slide berikutnya. Nah, bijaklah dalam bergaul. Ya. Firman Tuhan katakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan sendiri katakan. Jadi bukan Tante yang bilang, tapi firman Tuhan katakan. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi kebiasaan yang sesat, yang buruk itu bisa merusak. Gampang loh anak-anak itu ya. Anak-anak itu kebiasaannya apa? Suka apa? Suka meniru. Ya, contohnya, Tante kan pakai kacamata, ya kan? Nah, Esther itu suka juga kalau mamanya pakai kacamata, dia ikut-ikutan pakai kacamata. Cepet kan? Gampang kan nirunya? Sama. Anak-anak juga seperti itu. Kalau temennya usil, ikut-ikutan lah usil. Nyembunyiin apa biasanya?
alat pensilnya, penghapusnya, tak sembunyiin enak kelihatannya. Nah, begitu temennya mau pakai, cari-cari. Gampang, anak-anak itu mudah sekali meniru. Ya, jadi kalian sendiri harus proteksi diri kalian sendiri dengan apa? Firman Tuhan. Ini yang ngomong firman Tuhan. Jadi kebiasaan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Cepat sekali. Contohnya, kalau kalian misalkan nggak bisa waktu ulangan, lupa dengan jawabannya. Nah, ketika kalian lihat teman kalian, wih, enak ya dia bisa nyontek di buku. Nah, kesempatan ikut-ikutan nyontek, buka buku, membuka ada gurunya. Nah, cepat kan? Cepat. Anak-anak itu paling cepat untuk meniru. Nah, sekarang semua itu tergantung kalian ya. Kalian mau baik atau kalian mau buruk, itu tergantung kalian sendiri. Bijak dalam bergaul. Jadi, Tante ajarkan bukan berarti harus pilih-pilih teman ya, enggak. Tapi bijaklah dalam bergaul. Dengan siapa kalian bergaul itu menentukan sikap dan karakter kalian juga. Ya. Lalu di slide berikutnya. Nah, dengan siapa kita membangun hubungan dan mempunyai pergaulan yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Nah, di sini seperti yang Tante contohkan tadi. Ketika kalian awalnya rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Hai, ayo sekolah minggu. Ya, bangun cepet-cepet mandi, berangkat. Nah, begitu ada teman yang datang, kamu ngapain sekolah minggu? Hari Minggu itu film kartunya bagus-bagus loh. Nah, hari Minggu itu hari santai. Hari Minggu itu waktunya kita senang-senang. Cepat kalian terpengaruh. Akhirnya apa? Ikut-ikutan. Nah, tapi kalau kalian, kerohanian kalian kuat, mengerti tentang firman Tuhan bahwa oh ini enggak baik, aku harus tolak semuanya. Nah, itu akan membuat iman percaya kalian tuh semakin kuat. Gak bisa digoda-goda. Biarin, meskipun film kartunya bagus, meskipun hari santai, yang penting aku cari Tuhan. Nah, berani berkata tidak. Tidak, aku harus tetap ke gereja. Aku harus tetap menjadi anak-anak yang penurut. Nah, di sini dikatakan bahwa, Tante catat, bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang rohani akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman dan membawa kita kepada kemenangan. Nah, kalau kalian temannya baik, temannya dalam arti mengerti firman Tuhan, sama-sama ngajak kalian bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kalian juga akan semakin hari semakin dewasa. Dewasa dalam apa? Di dalam Tuhan. Bukan dewasa di dalam, kalau tubuh memang kalian setiap hari dikasih makan, dipelihara sama papa mama, semakin hari semakin bertumbuh. Sama, kerohanian kalian juga akan bertumbuh. Sebaliknya ketika kita menghabiskan waktu dengan bersenang-senang, dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang tidak baik, maka akan menjadikan kalian apa? Kalah. Kalah dengan siapa? Dengan godaan siapa? Iblis. Iblis bersorak-sorai tepuk tangan, seneng ya. Kenapa? Karena kalian sudah masuk dalam perangkap. Nah, nanti di slide terakhir Tante lihatkan contoh-contoh karakter-karakter yang seperti apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tante mau tekankan di sini. Boleh bergaul, tapi harus bijak dengan siapa kita bergaul. Itulah sebabnya Alkitab memberikan penjelasan tentang pentingnya membina hubungan dengan orang yang tepat. Jadi orang yang tepat bukan berarti pilih-pilih teman loh ya.
Dalam arti dengan orang yang tepat. Entah itu kaya, miskin, hidupnya sederhana atau apapun. Yang penting orang yang tepat, karakternya baik. Ya. Tuhan menghendaki agar kita memisahkan diri dari dunia ini. Jangan sama. Kalau temannya mencuri, kalian mau ikut mencuri? Enggak kan? Kalau temannya berbohong, kalian ikut enggak berbohong? Sekarang tante tanya, siapa yang enggak pernah bohong? Ayo, siapa yang enggak pernah bohong? Pernah bohong ya? Iya, sama tante juga, waktu masih kecil juga pernah berbohong. Nah, bohong itu dosa atau enggak? Dosa. Tapi kenapa seringkali kita kadang lakukan? Anak-anak cepat sekali lakukan, karena apa? Karena takut. Takut dimarahi, takut ketahuan, akhirnya jadi bohong. Ketika bohong itu sekali enak, gak ketahuan, lama-lama jadi kebiasaan. Temennya bohong, ikut bohong, lama-lama terus-terusan jadi bohong. Nah, itu yang harus kita matikan. Jadi jangan sampai kita itu terbawa. Nah, jadi kita itu Tuhan inginkan supaya kita ini jadi anak-anak yang baik, ya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kedewasaan iman, ya. Di slide berikutnya, ini sudah. Nah, oleh karena itu pilihlah teman atau sahabat kita dengan bijaksana, jangan sembrono. Tahu nggak arti sembrono itu apa? Sembrono itu asal, ngawur, ya. Jadi sembrono itu, yang penting aku senang sama dia, yang penting aku happy sama dia. Misalkan Indi cocok sama siapa? Angie. Nah, padahal Angie itu misalkan Yanji, misalkan suka usilin teman misalkan. Nah, tapi Indi seneng. Nah, jangan ketika Angie diingatkan, Angie mau bertobat, Angie mau, nah itu baru. Tapi ketika Angie diingatkan tapi dia tidak mau bertobat, jangan bergaul dengan dia. Nanti kalian pasti ikut-ikutan usil. Jadi pilihlah teman yang bijak. Kalian harus hati-hati ini, jangan sembrono. Dalam arti jangan asal, ya. Firman Tuhan katakan di Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Apa sih orang bebal itu? Tahu nggak orang bebal itu apa? Nah, itu Tante Doris nyeletuk. Apa? Orang bebal itu sekali dikasih tahu, gak mau nurut, diulangi lagi. Nah, terus besok lagi dikasih tahu, gak mau nurut, diulangi lagi. Susah dikasih tahu, susah diomongin. Itu namanya bebal. Jadi kalau kalian tipe-tipe seperti itu, mulai hari ini harus bertobat. Capek loh mamanya, kasihan. Sudah dikasih tahu, halo, enggak boleh gini, enggak boleh itu. Masih dilakukan. Nah, apa kalau bilang tuh? Dablek. Nah, dablek itu bukan berarti cuman usil apa gitu, enggak. Sekali diomongin enggak bisa, itu namanya dablek. Jadi bebal. Apa akibatnya kalau kita bebal? Menjadi apa? Malang. Ayo sama-sama kita baca. Amsal 13 ayat 20. Siapa, ayo kita baca sama-sama. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Lah, perlu diingat ya. Kita mau ingat-ingat itu. Di slide berikutnya, Tante tunjukkan ya.
Ini contoh anak-anak memiliki perilaku atau karakter yang tidak tepat. Nah, di gambar 1 itu lagi main apa? Ayo, lagi main gadget. Ini tidak baik loh. Kelihatannya asik, anaknya tenang, anteng, diem. Tapi ingat, sikap-sikap seperti ini itu menimbulkan kita kurang bersosialisasi, kurang toleransi sama teman. Kenapa? Karena kita asik dengan gadget kita sendiri. Ya, lihat, asik kan? Yang satu pegang gadget, yang satu pegang laptop, yang satu gadget. Asik. Itu coba kalian kalau ngobrol, misalkan sama pegang HP, enak nggak diajak ngomong terus nggak dilihat orangnya? Enak nggak? Nggak enak. Kayak seperti tidak dihargai, ya kan? Nah, kalau sudah main gadget, diajak ngomong, gadgetnya harus diapakan? Dibuang, iya. Gadgetnya harus ditaruh dulu, baru kita ngomong. Nah, di gambar berikutnya, lihat, bukan yang sebelahnya tadi. Suka berebut mainan, tidak mau ngalah. Nah, siapa di rumah yang suka kayak gini sama adiknya? Siapa nggak pernah berantem, Wes? Tak tanya. Siapa yang nggak pernah berantem sama adiknya? Berantem kan? Pasti berantem kan? Kalau Enji nggak punya adik ya Enji. Nah, kalau nggak punya adik berantem sama mama ya. Nah, berantem, rebutan. Nah, kalau kalian tahu sudah besar, sudah tahu adiknya lebih kecil, apa yang dilakukan? Direbut atau dikasih? Biasanya, enak aja, aku kan yang paling besar, enak aja. Kasihkan. Kamu ngalah, itu namanya. Kasihkan mainannya. Kalian kan sudah besar, kalian kan pasti pernah merasakan namanya bermain. Nah, sikap-sikap kayak gini nih enggak boleh. Di slide berikutnya. Nah, di gambar yang pertama itu, apa itu? Temannya makan es krim kan? Dijatuhin es krimnya. Itu namanya apa? Usil. Nah, siapa yang suka usil di rumah? Angkat tangan. Indi ngaku ya. Nggak apa-apa jujur. Tuhan suka orang yang jujur, nggak apa-apa. Mulai hari ini nggak boleh usil ya, Indi. Ya. Nah, terus itu yang gambar kedua, itu apa? Marah? Marah. Siapa yang suka marah-marah? Suka bentak-bentak? Wah. Itu enggak boleh juga. Ya. Di slide berikutnya. Slide berikutnya. Masih ada itu. Macet ya? Macet ya? Nah, ini ya. Itu yang gambar pertama itu sudah dikasih tahu seperti tante tadi bilang, firman Tuhan bilang kan? Jadi orang yang bebal. Jadi sekali dikasih tahu ndak nurut sampai mamanya marah-marah. Ya. Itu namanya bebal. Itu juga sikap kayak gitu tidak boleh. Terus di gambar berikutnya itu apa? Bully temannya. Tahu nggak membuli? Ngerjain temannya, ya sama temannya kayak usil tadi itu. Cuman ini lebih ke ingin menjatuhkan temannya, itu membuli. Nah, kalian nggak boleh berteman dengan anak-anak yang seperti ini, yang suka membuli. Ya, ingat ya. Jadi kalian harus perhatikan. Nah, di slide berikutnya Tante contohkan di situ. Jika kurang bergaul. Nah, tadi kan yang kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang sikap seperti itu, punya karakter seperti itu ya. Nah, sekarang jika kurang bergaul, akibatnya apa? Itu fotonya sukacita atau gimana? Murung kan? Murung.
jadi pemurung. Dia tidak punya arah tujuan. Karena nggak ada yang diajak ngomong, nggak ada yang diajak tukar pikiran. Jadi dia pikirannya kosong, merenung, pendiam. Pendiam dalam arti diam nggak apa-apa, tapi kalau diam kuper, tahu ya kuper, bahasa kerennya kuper ya, kurang pergaulan. Nah, itu yang bahaya. Kalian jadi menyimpan segala sesuatu, disimpan sendiri. Nah, itu juga tidak baik. Nah, penutup di sini dikatakan, dengan siapa kita bergaul maka akan mempengaruhi kemana arah dan tujuan hidup kita. Jadi di slide terakhir ya. Nah, dengan siapa kita bergaul maka akan mempengaruhi arah dan tujuan kita. Jadi seperti Tante jelaskan tadi, dengan siapa kita akan bergaul itu sangat menentukan sikap kita juga, ya. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kalian belajar tentang mudah bergaul dan dengan siapa kita harus bergaul, yaitu dengan orang-orang yang tepat. Oke? Mau ya hari ini? Jadi kita belajar. Dan belajar juga diingat, juga dilakukan, ya. Jangan asal kalian senang berteman dengan ini itu, tapi kalian nggak lihat sikap dan karakternya. Tapi perhatikan, dengan siapa kita bergaul itu menentukan sikap dan karakter kita. Oke? Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri sekolah minggu kita pagi hari ini. Ku mau cinta Yesus. Hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mau dan mudah bergaul dengan siapa aja, tetapi dengan satu syarat, dengan orang-orang yang tepat, harus bijak dalam bergaul. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus
Mari adik-adik, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah Gereja Ana pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu buat setiap kami. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu turut kepada perkataan firman-Mu. Kami mau bergaul dengan Tuhan terlebih dahulu, sehingga kami menjadi pribadi yang mudah untuk bergaul. Dan ajar kami untuk kami senantiasa juga pandai untuk memilih dengan bergaul dengan siapakah kami ya Tuhan, supaya segala yang baik itu tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati kembali untuk Tante Sepsi yang sudah mengajar, juga untuk Tante Veve yang sudah mengajar. Tuhan, kami rindu, kami boleh pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu untuk engkau boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.